Beri tepuk tangan bagi rajamu. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Luar biasa. Tuhan ada. Amin. Luar biasa. Kita langsung buka dulu Mazmur 123 ayat yang kedua. Saya akan tunjukkan dulu sedikit dari hal yang Tuhan mau buat di tahun 2015. Kalau saudara tadi pagi tidak hadir, saudara bisa mendengar firman Tuhan yang saya bagikan tadi pagi. Tapi kita akan lihat Mazmur 123 ayat yang kedua mengatakan sangat jelas sekali di situ. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Oke. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Amin. Tahun 2015 tahun di mana kita melihat ya divine guidance, pimpinan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Itu saya rindukan Tuhan. Seperti yang saya bagikan tadi pagi, Tuhan akan menggairahkan, memulihkan doa kita. Nah, saya hubungkan dengan langsung ke tema yang saya ingin bagikan selama satu hari ini dari Yoel 2 ayat yang ke-25 mengatakan sama-sama. Yoel 2 ayat 25 dan 26. Ayat ini saya suka sekali dan ini yang kita rindukan supaya Tuhan genapkan janjinya. Yoel 2, 25 dan 26 berkata begini. Aku akan memulihkan kepadamu. Sama-sama. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang apa? Pindahan. Belalang apa? Pelompat. Belalang pelahap. Dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Amin. 26 ini ayat yang baik buat saya dan saudara. Mari kita baca sama 1, 2, 3. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Ulang lagi. Maka kamu akan makan apa? Bagus sekali. 1, 2, 3. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi apa? Kenyang. Ya toh. Kalau makan banyak tidak kenyang, wah itu bahaya. Ya, orang Surabaya bilang akeh wong bambungi. Ya, tapi hari ini sungguh Tuhan mau buat engkau akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Arti menjadi kenyang engkau akan dipuaskan. Dan yang luar biasa terus lagi ada 26 bagian terakhir sama-sama 1, 2, 3 dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dengar, kenapa kita memuji Tuhan luar biasa antusias? Karena memang kita sudah lihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Terus lagi ayat 26 terakhir dikatakan di sini dan umatku sama-sama yang terakhir dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Haleluya. Nah, tadi pagi saya sudah bagikan belalang namanya belalang pindahan itu yang memakan daun dari tumbuhan. Nah, belalang selanjutnya pada ayat 25 ditayangkan 25 dikatakan di situ belalang pindahan sekarang belalang pelompat. Iya. Belalang pelompat ini nggak taunya makan dari batang tumbuhan. Iya. Nah kalau makan batang tumbuhan, saudaraku batang dari tumbuhan ini khususnya di bagian kulit itu tempat pernafasan juga. Kalau itu dihancurkan pohon ini akan hancur. Nah bagian ini saudaraku yang saya mau bagi buat saudara ini artinya ada dua bagian. Yang satu namanya iman. Yang kedua bagi orang percaya artinya antusias. Ya. Jadi iman ya, dikatakan bangunlah imanmu dengan dasar ya, yang bangunlah apa? Hidupmu dengan dasar iman yang paling suci. Itu Yudas 1 mulai ayat 18 saudara terusin sampai 20. Nah, saya mau bagi buat saudara, enggak tahunya saudara, ada bagian-bagian ini yang baik sekali yang akan merusak iman kita gitu. Rohani kita. Nah, yang kedua saya langsung hubungkan iman sama semangat itu sama sebenarnya. Antusias. Ya. Kalau ada iman membuat orang itu semangat luar biasa. Kalau ada apa? Antusias itu karena ada iman di dalam orang itu. Nah ini penting. Kenapa? Karena orang yang semangat atau orang yang beriman itu orang yang luar biasa. Ya. Mari kita lihat dulu Amsal 18 dulu ayat 14. Soal lihat di sini bahwa kalau orang itu punya semangat, punya iman, itu kata yang hampir sama. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya.
Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang apa? Patah, saudaraku. Nah, kata semangat dulu sering kali dibagi, mungkin gembala saudara sudah bagi. Kata ini diambil dari dua kata dalam bahasa Greek, yaitu en sama theos. Ya. En, enter, gitu. Masuk atau di dalam. Theos itu artinya Tuhan. Entheos artinya Tuhan di dalam. Atau Tuhan masuk ke dalam manusia. Jadi orang kalau terima Tuhan dalam hidupnya, orang percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan dalam hidupnya, maka dia jadi semangat. Gitu. Coba sama-sama katakan 1, 2, 3 semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Kurang semangat. Haleluya. Baru kaget. Gitu. Bilang semangat. 1, 2, 3. Semangat. Bagus. Bisa lebih keras? Ya. Semangat. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang biar semangatnya panjang 2015 ini diisi dengan semangat. Coba teriakin semangat. Kalau tangan saya belum turun, jangan berhenti. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Bagus sekali. Ini BMC. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Luar biasa. Saya rasa saudara perlu kejutkan sebelahmu. Katakan semangat gitu ya. Kalau dia dekat pegang pundaknya. Kalau jauh teriaknya yang keras. Ya. Lebih keras lagi. Oke, lihat sebelah kiri kananmu. Katakan 1, 2, 3. Semangat. Beri tepuk tangan bagi rajamu yang luar biasa. Haleluya. Iya. Saudaraku, seperti ayat ini dan itu diakui di dunia ini. Orang-orang yang semangat itu bisa mencapai tujuan. Orang-orang yang bersemangat itu kerjanya lebih daripada orang yang biasa. Orang-orang yang semangat adalah orang-orang yang bisa memiliki bumi ini. Iya. Semua hidup kita pasti ada persoalannya. Halo? Amin, saudaraku. Mau saudara orang punya duit kek, enggak punya duit kek, sama punya persoalan. Jangan dipikir orang yang banyak uang enggak ada persoalan. Sama, semua ada persoalannya. Gitu. Cuman kalau engkau punya Tuhan, engkau percaya Tuhan, semangatmu terus menyala. Nah, sekarang saya mau bagi langsung, kenapa semangat kita atau iman kita bisa pudar? Yang pertama, karena kita mulai apatis atau masa bodoh tentang Tuhan. Orang kalau sudah mulai apatis, masa bodoh sama Tuhan, bahaya sekali. 2 Tawarik 12 ayat 1, saya tunjukkan ayat ini. 2 Tawarik 12 ayat 1 mengatakan begini. 2 Tawarik 12, yes. Ayat 1, Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika apa? Kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi apa? Teguh. Hati-hati, jauh. Nggak taunya gara-gara sukses orang bisa lupa Tuhan. Gitu. Kadang-kadang atau maksud saya seringkali ada beberapa persoalan kelihatannya Tuhan tidak hentikan. Kenapa? Supaya engkau tetap percaya Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan atau mencari Tuhan. Kalau sudah sukses, sudah teguh, kita bisa lupa Tuhan. Halo? Gitu? Semua enteng kok, semua sudah beres ya. Suami baik-baik, istri nggak cerewet, anak-anak nggak sakit-sakitan, ya toh. Wah sudah tenang. Terus mulai, ya toh, ibadah itu yang tadinya ikut dari pagi sampai sore dikurangi. Kan enggak perlu toh 3 kali. Sekali yang penting Tuhan tahu hati kita, ya toh. Bagus, ya toh. Sekarang datangnya cuma jam 10, kata gitu, ya toh. Yang jam 8 sudah nggak pernah datang, yang sore apalagi, ya toh. Dulu waktu ada problem, jangankan jam 8 atau jam 10, mau jam 5 pagi pun diparani. Cari Tuhan luar biasa. Tapi waktu sudah hebat, sudah teguh, sudah punya uang, sudah sukses. Saya mau bilang sama saudara, jangan kurangi semangatmu. Jangan kurangi percayamu. Kenapa? Karena sukses dalam hidup manusia bukan untuk satu kali. Engkau akan lihat sukses demi sukses, sukses demi sukses. Kalau engkau semangat karena engkau mempercayai Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi rajamu yang luar biasa. Nah, yang kedua yang saya catat, yang saya ingin bagi buat saudara, bahwa apa yang membuat antusias ini berkurang, yaitu bahwa seringkali iblis mau melemahkan iman kita, yaitu dengan cara-cara yang bahaya. Ya, ini yang penting sekali, yaitu kita seringkali membiarkan dosa, pengaruh kedagingan menguasai kita. Saudara, tubuh ini
harus didisiplin. Kalau enggak didisiplin, dia ini sembarangan. Nah, contoh saya persingkat saja itu Simson. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1. Saudaraku, Simson itu rapi luar biasa. Hakim-Hakim 16 ayat 1, Hakim-Hakim 16 ayat 5 dikatakan pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Bayangkan Simson punya papa mama yang cinta Tuhan. Simson punya papa mama yang takut akan Tuhan. Simson punya papa mama yang mengajari untuk hidup takut akan Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Sampai Tuhan bicara, nanti kamu punya anak. Namanya ini, rambutnya jangan dipotong. Karena itu ada kekuatan di sana. Orang tuanya begitu yakin kepada Tuhan. Tapi Simson ini imannya diganggu dengan kedagingannya. Karena ini gak dikuasai. Gitu loh. Halo? Iya toh, bahaya di situ ya. Mata ini sudah bahaya banget. Ini kalau gak dicegah. Sampai Matius bilang gini. Lebih baik kamu cungkil matamu yang berbuat dosa itu. Tapi kamu masuk surga. Lebih baik dengan mata satu masuk surga daripada punya mata lengkap masuk neraka. Lebih baik tanganmu ini dipenggal sampai hukumnya kayak gitu. Daripada dengan tangan yang lengkap engkau masuk neraka. Artinya saudaraku, dengan dosa, dengan kedagingan kita tidak boleh kompromi. Amin. Katakan jangan kompromi. 1, 2, 3 jangan kompromi. Gitu. Anak-anak muda, kau suka buka internet, terus kau buka iPadmu, handphonemu, komputermu, orang tua juga demikian. Tahu-tahu muncul sesuatu yang gak baik. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kau harus katakan, aku punya integritas. Aku tahu tidak ada orang di sini, tapi aku punya Tuhan yang melihat hati dan hidupku. Dan kalau Tuhan lihat aku mau berkenan kepadanya. Akibat Yusuf berkenan kepada Tuhan, dia menikmati kepuasan yang luar biasa. Amin. Makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, itu Yusuf. Nikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah karena dia jaga dagingnya ini. Ya toh, istri Potifar, Pak Potifar, ya toh, Tante Pot, saya panggilnya itu ya, istri Tante Pot. Tante Pot ini bilang gini, Sup, sini doang, ya toh. Karena dikatakan Yusuf ini perawakannya bagus dan tampan. Walaupun dia pelayan, kelihatannya orang yang nggak punya latar belakang baik, tapi penampilannya, cara kerjanya, bawaannya, sikapnya begitu menggoda dari istri Potifar. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, Sup, gak ada orang, yuk tidur sama saya. Saudaraku Yusuf luar biasa. Dia bilang kata yang bagus, dia bilang, aku tidak dapat melakukan dosa yang besar ini di hadapan Allah. Bukan cuma suamimu, tapi Allah. Amin. Kalau engkau sampai seperti itu, saya mau bilang, itu menyentuh hati Tuhan. Sehingga Tuhan harus berkata, orang model kayak begini harus aku angkat. Orang model kayak gini harus diberkati berlimpah-limpah. Orang seperti ini orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tapi Simson enggak. Gua gak jualan. Wah, musuh dikalahin kemana-mana. Matanya gak dibendung. Ini loh. Ya. Saudara, habis gajian bisa langsung habis. Kenapa? Mata gak dibendung. Gitulah. Lihat, semua. Padahal tadi catatannya cuma beli bawang, beli susu. Ini bisa nyangkut sepatu, tuh, cincin, wah nyangkut kemana-mana. Pas pulang baru kaget, tuh kok duit ente ya? Karena mata ini tidak dijaga sama sekali. Ini mesti dijaga, saudara. Iya. Kata beberapa orang begini, wanita itu kalau belanja banyak sekali, tapi harganya normal. Tapi pria sekali belanja bisa jual rumah katanya. Nah itu bahaya, lebih bahaya lagi ya. Haleluya. Belanja jarang-jarang tapi ngabisin. Nah tapi yang saya mau katakan pada saudara ini bagian yang penting. Tahan. Ayat 5 coba ayat 5. Hakim-Hakim 16 ayat 5. Dikatakan lalu datang raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya yang demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 100.000 uang perak kepadamu.
Saudaraku, ini Simpson tidak tahu bahwa iblis itu ada di peran ini. Untuk apa? Menjatuhkan, untuk menghilangkan iman, untuk menghilangkan semangatmu. Dia cari kesempatan, dia nggak bisa jatuhkan kita. Nggak bisa. Ya, dia coba terus, namanya iblis itu pencoba. Ujian pertama yang dia lakukan kepada engkau dan saya yang sudah bertobat adalah masa lalumu. Dosa-dosa lalu itu dites kembali. Tes. Saudaraku, dia pikir kita jatuh. Enggak, kita kuat. Saudaraku, tapi tetap kuasai dirimu. Kenapa? Karena waktu engkau mempertahankan imanmu, saudara, rohanimu jadi naik lagi. Ujian yang ada itu sebenarnya untuk naikkan level kita. Lebih maju lagi, lebih bertumbuh lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang melemahkan semangat atau iman kita, yaitu kalau kita itu suka mengasihani diri sendiri. Banyak excuse-nya lama-lama. Gitu. Wah hujan nih, ya gak ke gereja. Ya, ada aja alasannya. Kalau seumpama Tuhan punya alasan, mungkin dia tidak mau mati di kayu salib. Betul gak? Dia mau disalib, dia melepah. Janganlah Pak. Gitu. Itu lama lo gantung, sakit lo Pak. Gitu. Ya, apa enggak kasihan Pak? Gitu. Kan aku anakmu. Gitu. Kita kan suka ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, masa aku harus ngalami perasaan ini? Tuhan, kenapa aku harus alami persoalan semacam ini? Saya mau bilang, bagi orang benar, orang percaya, semua persoalan itu cuman ujung-ujungnya mujizat. Amennya lumayan. Ujung-ujung dari persoalan bagi orang percaya namanya mujizat. 15 orang bertobat. Nah, ujung-ujungnya dari persoalan adalah mujizat. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi rajamu. Haleluya. Amin. Itu mujizat. Wow, saya bilang Tuhan engkau luar biasa. Saya ditekan rasa-rasanya waktu ada di Belanda. Waktu awal-awal saya bilang Tuhan bagaimana? Istri lagi hamil, sembahyang, KKR tinggal beberapa bulan, izin tinggal hampir habis. Saya sembahyang Tuhan. Tuhan bilang, aku menyuruh engkau tinggal di Delft. Dan aku menyertaimu. Amin Tuhan. Tapi, ini tapinya, realitanya loh Tuhan. Apa kamu tidak kasihan toh? Istri lagi hamil loh. Kamu tidak kasihan tak Tuhan? Dia bilang gitu. Kok harus mengalami persoalan ini? Saya mikirin semuanya. Tuhan, ini bagaimana tuh Tuhan? Tuhan kayaknya diem. Saudara, waktu saya bergumul berdoa. Saya nggak tahu apa yang harus saya buat. Saya pergi ke polisi untuk melaporkan semua visa saya dan saya mau perpanjang. Polisi ini bilang begini, kamu boleh tinggal di sini sampai istrimu melahirkan, ya. Dan setelah itu 2 minggu kamu harus keluar, bawa babymu tinggalkan Nederland. Kau tidak boleh tinggal di sini. Saya bilang loh, pas saya pulang saya bilang Tuhan, katanya kau suruh tinggal saya di sini. Polisi ngomong pulang, terus ya apa tuh Tuhan? Saya bilang gitu. Ini bagaimana tuh Tuhan? Saya sembahyang lagi, diam Tuhan, sama sekali diam. Saya bilang, Tuhan apa yang harus saya buat? Tuhan sudah tunjukkan kamu tinggal di sini, that's it. Saya buat, tapi saya berdoa bergumul. Saya bilang, Tuhan tolong saya lihat istri saya lagi hamil gitu ya. Sudah tahu waktu saya mulai di sana, itu saya tinggal di satu kamar yang ukurannya 3x4. Kayak pas foto. 3x4. Ya. Mentok, sini mentok, sana mentok. Saya di situ, saya bilang, oh terus tempat tidurnya cuma satu. Ya, jadi kalau istri saya tidurnya begini, saya yang rada miring. Ya, kalau dia miring, saya langsung bilang puji Tuhan, bisa rebah. Ya, gantian tidurnya pun gantian. Saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Apa yang saya harus buat? Waktu saya berdoa selesai jam 3, saya pokoknya sudah serukan semuanya kepada Tuhan. Amin dah. Saya keluar dari ruangan, tiba-tiba ada telepon dan saya terima telepon itu. Ada seorang ibu bilang, saya dengar Pak Victor ada di Belanda. Ya, dia sebut namanya Caroline dari Düsseldorf. Oh ya, terus ada apa? Apa Bapak tidak mau punya izin tinggal di Eropa? Loh, saya bilang, saya ini tadi urus di polisi dan kami harus pulang. Saudara lihat, hebat ya. Oh kalau gitu Pak Victor ke Jerman aja, kita urus. Ya, bisa nggak Pak? Ya bisa, besok pagi datang aja Pak. Saudara, tinggal di Belanda
dapat izin tinggal Jerman. Ini lucu banget ya saya bilang. Ini ono opo mana saya bilang. Ya udah saya bilang istri saya kita berangkat pagi-pagi naik kereta sampai di satu kota mesti pindah kereta lagi. Batu 3 kali pindah kereta api, nyampe di tempat dijemput sama ibu ini. Terus ibu ini bilang, "Ayo kita langsung ke polisi, bawa paspormu kita laporkan semuanya." Oke. Sampai dalam perjalanan saya tanya sama ibu ini, "Bu, nanti sampai polisi terus kita langsung dapat izin tinggal." Dia bilang apa? "Ya itu belum tentu, terserah polisinya." Oh, siapa sih nggak ngerti? Saya bilang, waduh. Ujian belum selesai katanya aku. Saya bilang, oh Tuhanku Yesus, ya sudahlah. Saudara, sampai saya di situ, polisinya lihat kami, terus ditanya, "Kamu mau apa?" "Oh, kami mau melayani Tuhan di Eropa ini, khususnya juga di Jerman, karena saya juga menemui banyak mahasiswa di sana." Saudaraku, dia lihat saya, istri saya, dia bilang ini, "Kalian masih muda-muda, sudah mau kerja sosial ya." Kerja sosial itu artinya gini loh, wis gak ono kerjaan yang apa-apa, saya kerja iki ae. Gak payu nang dindi katanya. Saya bilang ini, "Oh bukan," saya bilang, "saya ingin banyak anak muda dipulihkan, takut akan Tuhan." Coba dia lihat paspornya. Waktu lihat paspor saya, pertama dia buka, dia lihat kita berdua, terus dia senyum. "Saya kira kalian masih muda, katanya kalian lebih tua dari saya," katanya. Orang Indonesia, Asia itu awet muda, muda terus, gitu. Orang Eropa, orang Amerika itu awet tua. Dari muda wajahnya udah gitu terus. Sehingga waktu tua dia tetap gitu. Orang Indonesia, orang Asia muda terus. 60 mulai ces. 80 mulai gemeter. 90 lali jenenge bojone. Sampai kalau manggil istrinya bagus, si suami sering kali karena udah tua dia manggil istrinya Skat. Waduh, manisku, sayangku. Waduh, cucunya lihat itu senang lihat emak engkong lek ngomong bagus, engkong lek manggil. Waduh, manisku, cantikku. Didatangi si engkong, "Kong, kok kamu hebat tuh manggil sampai masa tua, engkau manggilnya manis terus. Coba kata-kata yang kau pakai, sebutan yang kau pakai untuk panggil istrimu bagus sekali. Rahasianya apa, Kong?" Engkong bilang gini, "Kamu jangan bilang siapa-siapa lo ya." "Kenapa?" "Karena engkong lupa nama mak." Ya. Makanya dia manggilnya seru banget. Katain lali jenenge. Aduh. Nah, saya mau bilang sama saya ini luar biasa sekali. Amin. Saudaraku, terus tiba-tiba waktu dia lihat paspor kami itu double-double bukunya karena penuhan Indonesia tuh apalagi dulu ya. Di Eropa keluar sana cap, keluar sana cap, masuk cap, keluar mata. Wah, pokoknya sampai dia bilang gini, "Wah, orang kaya kayak begini nih, mesti tinggal di Jerman." Saya bilang amin. Terus dia kaget, "Loh kok dia ngomong seperti itu?" Dan aku sampai singkat cerita, paspor kami dibuat dan dikasih visa untuk bisa tinggal di Jerman dan seumur hidup. Dan kalau mau pindah warga negara bisa langsung. Hebat gak so? Diusahakan oleh polisi ini. Saya bilang hebat. Terus saya bilang, "Tapi saya tinggalnya di Belanda loh." "No problem, kamu tinggal aja di sana." Dulu itu masih ada perbatasan. Mestinya nggak bisa seperti itu. Mengagumkan sekali. Orang Indonesia punya visa Belanda, izin tinggalnya Jerman. Terus tinggalnya di Belanda. Pusing nggak saudaraku? Waktu saya lapor polisi di Belanda, polisi Belanda bilang, "Kok bisa ya?" Dia bilang gitu. Ya memang bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Amin, saudaraku. Ini yang luar biasa, saudaraku. Jadi please. Jangan mau ada dosa yang merintangi. Semua kedagingan, semua hawa nafsu katakan tidak, aku berhenti. Istri yang aku dapat ini dari Tuhan. Gitu. Suami yang ada ini, suami yang dari Tuhan. Keadaannya bagaimanapun, dia adalah kekasihku. Kenapa dia punya kelemahan? Karena aku ditaruh Tuhan untuk mendampingi dia. Kalau dia sempurna, gak mungkin perlu aku. Hai suamiku, amin. Hai istriku, amin. Bilang sama istrimu, "Ma, kalau saya Superman, kamu nggak akan saya lihat, mah." Itu karena saya Joko yang ini modelnya. Aku perlu engkau, haleluya, amin. Coba saya ini Wonder Woman, Pak, aku nggak perlu engkau. Karena saya ini Tukinem, makanya perlu engkau, haleluya. Manusia biasa, amin. Jadi kita perlu tahu itu dan tetap jaga. Anak-anak muda, jaga hidupmu. Kenapa?
Karena dari muda Tuhan sudah siapkan kemenangan demi kemenangan. Kesuksesan demi kesuksesan. Amin. Saya jaga hidup saya. Saya bilang tidak. Saya mau ikut Tuhan. Saudaraku, sampai dulu saya belum kawin tahu. Itu cincin kawin tak pasang di sini untuk menjaga setan-setan kecil. Di Indonesia itu setan kecilnya akeh karo Indonesia. Aduh, habis khotbah gitu saudaraku. Waduh, macem-macem istilahnya. Saya pernah satu kali habis khotbah di Jakarta. Dulu sampai saya enggak mau khotbah di Jakarta. Karena saya bilang Tuhan takut tuh. Wah, kayak setan ini di Jakarta saya bilang gitu. Saudaraku, waktu saya habis selesai khotbah, saya waktu itu umur kurang lebih 21 tahun. Saya turun dari mimbar dan ketemu dengan panitia, salaman. Terus saya bilang gini, nanti Mas Victor diantar saya, Bang Victor diantar nih sama beberapa mereka. Oh ya terima kasih, saya bilang gitu. Berlima, oke. Saya duduk di mobil itu, jalan ke arah rumah. Saya tidur di Matraman, 100 waktu itu. Sampai sebelum ke arah sana, saya kan gak tahu Jakarta. Iya. Satu turun diantar di drop, satu turun di drop satu. Yang nyetir ini cewek, saudara. Dan dia itu song leader. Bayangkan. Kan saya pikir, wah ini orang baik. Ya, selesai semua turun, 3 kami berdua. Terus saya nggak tahu dibawa kemana, gelap. Sampai di daerah itu dimatiin celah. Kunci dilepas, dibuang di kakinya, plok. Terus dia lihat saya. Terus dia bilang, Victor, kalau saya nggak dapat kamu, lebih baik saya mati. Cilaka, saya bilang, Tuhan Yesus. Loh, jangan salah loh. Iki wayu tenan loh. Bahasanya Jawa itu kemeringing. Bisa keren. Saudara, saya lihat dia persis saya pandang matanya. Matanya itu kayak blitz. Tak lihat lagi. Ngeri. Iki ojo-ojo Sundar Bolong ini. Wah, kuntilanak ini. Waduh, saya pikir dalam hati kuntilanak kok pimpin pujian di gereja. Iki sapa to ya? Tahu-tahu dia mulai pegang bahu saya. Aduh, belum pernah loh saya takut sama perempuan. Ya baru malam itu takutnya luar biasa. Pasti pegang ini. Dia bilang, sungguh Victor, saya nggak bisa, saya lebih baik mati kalau nggak dapat kamu. Waduh, cilaka. Saya bilang Tuhan. Terus saya bilang gini, kalau kamu memang sayang sama saya dan kamu mau ngomong soal ini, kita ke tempat saya tinggal. Oke, dia bilang, wah semangat. Dah nyalain. Wah itu hikmat Tuhan. Wah, dia gerang jalan, berangkat, dia cepetin supaya sampai tempat dong. Coba pas sampai, masuk situ, saya tinggal di satu keluarga, saya ngomong sama keluarga Iskandar ini. Saya bilang kamu tunggu sini ya, ini ruang tamu. Nah, ruang tamu di pojok itu, kamar dia di situ. Saya cepet-cepet, kalau dari samping kelihatan, saya ketok kamarnya. Bayangkan 1:30. Wis turu, sudah tidur. Aduh, ketok-ketok bangun. Ada apa? Saya bilang, temenin saya. Mana istrimu? Istriku sudah tidur, bangunin. Aku penting, saya bilang. Kenapa? Udahlah penting. Istrinya bangun. Ada apa Victor? Ya, ambil lo spray. Lu buat apa? Udahlah ambil aja. Spray. Terus lucu ini kayak orang mimpi dua-duanya. Terus ngapain ini? Gini, aku ini lagi ngobrol sama perempuan ini. Lek sampai tak kode, kamu langsung lari. Beres-beres. Mereka dua itu nggak ngerti apa ini, nggak ngerti. Bangun tidur, moro-moronya kalau spray kan bingung aku. Udah, saya balik ke ruang tamu, saya ngomong. Saya bilang, dengar, yang kamu perlukan sebenarnya bukan saya, tapi Yesus yang ada di hidup saya. Yesus itulah yang bisa rubah hidupmu. Ya lihat saya, telip. Nah, saya berdoa dalam nama Yesus. Aku ikat semua roh jahat. Saudara persis. Saya bilang saya ikat, saudara dia mulai berteriak. Dengar, kuasa jahat, kuasa iblis yang mengikat dia. Apapun alasanmu, kau harus diam. Dia robek sama bajunya. Spray, langsung dia lari. Itu spray itu sama. Langsung dilipet, bungkus. Dia teriak-teriak. Bungkus terus. Jatuh, blek. Terus, dia teriak, terus ketawa, terus dia bilang apa? Ada banyak orang di gereja sudah tidur sama saya, dia gitu. Orang ngajar iblis, diam tutup mulutmu. Terus dia sebutin nama hamba Tuhan yang tidur sama dia, cilaka kan? Tuh rahasia dibongkar, nah lo. Habis itu tak teleponi semua yang kurang ajar itu aku. Haleluya. Dan itu Tuhan luar biasa. Dalam nama skor yang merusak, bayangkan pimpin pujian.
Sadis nggak iblis? Saya sekarang itu tidak takut masuk gedung gereja. Kenapa? Karena ke gereja tidak menyuarakan kekudusan dengan terang-terangan. Tapi kalau ada kekudusan, Ibrani 12 ayat 14, engkau akan melihat Tuhan di situ. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Dan Allah bebaskan dia dengan cara yang luar biasa. Dan itu yang hebat sekali. Dia hanya karena kecewa dari orang tua, kecewa dari orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Dan dia tiap kali punya pikiran, jatuhkan hamba-hamba Tuhan. Itu pikiran dia. Dibebasin luar biasa. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Amen. Beri tepuk tangan dulu bagi Rajamu yang luar biasa. Nah, itu sebabnya Allah mau pulihkan. Karena ini tahun yang excellent. Dia mau pulihkan antusiasmu, pulihkan semangatmu. Yaitu saudaraku, kalau kita mau mengenal Allah. Seperti Joshua dan Kaleb. Seperti tadi engkau berkata, engkau Tuhan yang luar biasa. Semua telah mengikat hatiku. Saudara Joshua Kaleb, walaupun di depannya raksasa, tapi dia kenal Allahnya. Dia tetap semangat, dia bilang kita akan rebut tanah Kanaan. Karena Allah menyertai kita. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Ini yang dahsyat. Dan yang selanjutnya, apa yang saudara lakukan, jangan cuma memandang hanya untuk hari ini. Pelayanan, iman, kekristenanmu, engkau harus tujukan kepada kekekalan. Bahwa apa yang aku lakukan di sini, supaya aku menikmati kemuliaan yang akan datang. Amin. Segala pelayanan, segala iman tujukan ke atas. Katakan aku percaya. Kalau Tuhan campur tangan di sini supaya aku menikmati kemuliaan yang lebih besar bersama Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saya tambahkan sedikit di bagian Yoel 2:25 ini. Maka di situ Tuhan akan memulihkan juga tahun-tahun yang habis dimakan oleh belalang pelahap. Saya akhiri dengan kata ini. Bagian ini siang ini, yaitu dikatakan aku akan memulihkan padamu tahun-tahun yang hasil dimakan habis oleh belalang pidan, belalang pelompat dan belalang apa? Pelahap. Pelahap ini soal makannya kenceng, habis soal. Gitu, yang biasa main di apa game itu yang ada kamblah semuanya, ngeri loh. Ini ngeri banget. Dan ini belalang pelahap ini itu makan akar, dia makan berak. Dan saudara tahu. Ini yang bahaya sekali, yang mau meruntuhkan. Kalau akarnya runtuh, pohon itu pasti jatuh. Apa itu? Itu bicara ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah itu digerogoti, saudara. Padahal saya mau tunjuk kepada saudara bahwa ibadah itu ada kuasa. Kalau saudara datang ke gereja, saudara jangan pikir ini cuma upacara agama. Bukan. Ini ada kuasa. Mari kita lihat sama-sama dalam kitab Keluaran 23 ayat 25. Saya mau bagi dua bagian ini yang membuat antusias dan yang membuat ibadah terus menyala. Keluaran 23 ayat 25. Ya, karena di dalam ibadah itu ada janji bagi kita. Mari kita lihat. Tetapi, sama-sama yang keras. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini ibadah. Baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sekarang baca buat sebelahmu. 1, 2, 3. Bacain. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin, saudaraku. Jadi waktu kita ibadah itu Allah langsung bikin paket gitu. Langsung ini buat makanan, yang ini buat minuman. Saudara, kata makanan di sini itu yang menguatkan saudara. Lah, kata makanan itu adalah hal-hal yang engkau butuhkan dalam hidupmu sehingga engkau kuat dalam hidup secara pribadi, engkau kuat dalam rumah tangga, engkau kuat dalam bisnis. Tuhan siapkan itu. Yang air minuman itu enggak taunya bicara soal kesegaran. Tuhan juga akan siapkan satu paket lagi namanya paket hiburan. Yang bikin kesenangan. Aduh. Sudah lagi kok capek, ada lagu di sini. Amin. Allah yang bela, siapa lawan dia. Waktu kau rasa susah,
ada kekuatan yang luar biasa mengalir karena engkau ibadah tadi hari Minggu. Wah, kau nikmati ibadah, kau pulang ada paket khusus. Yang hebat lagi apa? Penyakit diusir. Sakit hati, sakitnya di sini kemarin. Itu bisa diusir oleh kuasa ibadah orang percaya. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Benar, saudara. Jadi saya mau bilang, saya mau bagikan supaya engkau alami excellent dalam hari-hari hidupmu. Makanya ibadah Minggu jangan tinggalkan. Karena ini tempat engkau ngalami. Waktu engkau sembah Tuhan langsung Tuhan bilang, paket 1, paket 2, paket 3. Langsung, ini udah gak pakai undian. Haleluya. Langsung siap buat saudara semuanya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allahmu yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, karena iblis tahu bahwa ibadah ini ada kuasanya, makanya dia mau rusak. Gitu. Dia mau rusak ibadahmu. Kita akan lihat di Yesaya 13:15. Dikatakan di situ, cepat saja. Haleluya. Yesaya pasal pasal 1 ayat 13-15, maaf. Yesaya pasal 1 ayat 13-15. Ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ibadah jangan tidak sungguh-sungguh. Nyanyi seperti song leader nyanyi. Kalau song leader semangat kayak gitu, saudara nyanyinya yang semangat. Kayak song leader. Gitu. Song leader, mari nyanyi semua. Saudara coba. Iya. Kelihatannya ini mesti masuk lagi, belum sembuh saya. Terus sakit jiwa. Nah, dibilang, mari kita tepuk tangan. Dia cuma diam aja. Ini kan enggak connect berarti. Berarti ada sesuatu penyakit di dalam tubuhnya. Nah, ini penting untuk diperbaiki. Amin. Terus ya, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak kudus, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Nah, ibadahmu akan jadi sia-sia. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, atau aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. 14 dikatakan perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saya mau bilang sama saudara, ini yang iblis mau lakuin. Jangan sungguh-sungguh. Ya. Ngasih persembahan juga gitu. Ya. Parkir wis larang. Dia nyari yang paling kecil ya. Supaya tidak terlalu bunyi. Golek sing cilik-cilikan. Jangan, itu tidak sungguh. Lakukan. Allah enggak lihat jumlah, enggak. Allah lihat hati. Lakukan semuanya. Nyanyi juga begitu, sembahyang. Kalau enggak, engkau buang waktu, sayang. Tuhan bilang, aku jijik melihatnya, aku enggak mau melihatnya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh, aku langsung Tuhan bilang, pakai 1, pakai 2, pakai 3. Betul lah. Langsung, amin. Coba sama-sama pakai 1, pakai 2, pakai 3. 1, 2, 3, pakai 1, pakai 2, pakai 3. Haleluya. Lihat sebelahmu, alami, pakai 1, pakai 2, pakai 3. 1, 2, 3, alami, pakai 1, pakai 2, pakai 3. Amin. Beri tepuk tangan bagi Rajamu yang luar biasa. Haleluya. Nah, itu saatnya saya harus bagi langkah-langkah praktis untuk ibadah. Yang pertama, ya, karena kesetiaan membutuhkan tekad yang kuat, maka disiplin beribadah harus ditaati. Itu kok harus taati. Aku harus ibadah. Tuhan, kemarin capek banget Tuhan, kerjanya begitu hebat. Pakai 1, pakai 2, pakai 3. Oh gitu saudara. Amin. Aku mau datang, makanya aku disegarkan. Aku mau datang, aku mau alami mujizat. Karena aku sudah capek, seminggu berat, beban, kerja keras. Semuanya, apa yang kau lakukan, katakan aku mau ibadah. Itu aku mendisiplin diriku supaya aku alami janji Tuhan. Yang kedua, mempersiapkan diri sebelum beribadah. Gitu. Jangan ribut. Wow, mana dompetnya? Sepatu yang di mana? Wow, ribut. Akhirnya apa? Marah. Gitu. Kamu enggak siapin, ya kamu. Jangan, enggak usah. Sabtu, Jumat kalau bisa udah disiapin bajunya yang mana. Amin. Gitu, lebih gampang. Jadi berangkat tenang, senang. Haleluya. Yang ketiga langsung saja biasakan untuk tidak datang terlambat. Karena akan mengganggu suasana ibadah dan merupakan sebuah contoh yang buruk. Glory Jesus. Amin, saudaraku. Jangan telat, Tuhan mesti ngenteni, saudaraku. Saudara enggak datang-datang. Jangan, biasakan tepat. Gitu. Kalau saudara ada urusan dengan pemerintah,
datang dipanggil oleh masih wali kota atau mana saja, saudara pasti datang lebih tepat. Gitu? Apalagi untuk urus visa Amerika, waduh, di Eropa sama, luar biasa. Ya, orang itu luar biasa. Saya itu untuk urus visa saya janjian jam 9. Tapi berhubung dari tempat saya Delft ke Amsterdam, kalau pagi macet, saudara saya ambil waktu berangkat 6:30. Bayangkan lebih hebat dari jam kebaktian saya bilang. Luar biasa ya. Saudara hanya untuk dapat visa. Saya berangkat ke Amsterdam, sampai di Amsterdam 8:30, 2 jam. Dan habis itu apa yang terjadi? Sampai di situ saya ngomong sama orangnya, dia bilang oke. Dia bilang ini dingin, kamu jam 9, kamu cari kopi dulu. Mungkin masih ada kopi-kopi di sini, tunggu di sana saja, nanti balik lagi. Walah, saya bilang gitu ya. Nggak langsung dimasukin, disuruh cari kopi di luar. Tapi tetap kita tunggu, karena kita perlu. Nah mestinya kita siapkan diri kayak gitu. Saya mau datang, saya mau nikmati ibadah. Kalau sampai terlambat, semua orang bisa terlambat, tapi jangan mengasihani diri, karena itu mengurangi semangatmu nanti. Jangan katakan aku mau datang, aku mau beribadah, aku mau nikmati berkat Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Terus biasakan saudaraku untuk bawa catatan. Karena mendengar itu cuman kekuatannya cuman 40 sampai 45 menit. Makanya sekolah-sekolah itu pelajarannya lebih kebanyakan cuma 45 menit sampai 1 jam. Lebih dari itu dia pasti lemah. Jadi saudara perlu catatan. Nah kalau saudara catat, saudara bisa ulang lagi. Amin. Haleluya. Amin saudaraku. Catat. Iya denger. Catat kembali gitu. Tapi orang sekarang lebih modern. Langsung pulang. Saya kasetnya 1 ya. Saya CD-nya 1 ya. Pintar juga dia. Bagus. Ya. Tapi itu perlu untuk melatih saudara. Terus mengikuti seluruh ibadah dengan kesungguhan hati dan perhatian penuh. Nah sudah sungguh tapi perlu perhatian penuh. Gitu. Jangan di ibadah kita ngobrol. Ngeluarin Instagram. Ting, 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 ting. Amin. Apa yang amin juga gak tahu dia. Nah saya mau bilang jangan. Aku mau ibadah. Please stop. Amin. Langsung di profil langsung merah ada silang tengah. Stop gitu. Ibadah. Amin. Terus lagi. Nah, kalau ini yang saya mau bagi bahwa saudara dalam ibadah pun lebih baik engkau matikan handphone saudara. Itu praktis ya. Enggak apa-apa. Silent aja. Terus langsung yang selanjutnya. Yang bagus sekali kalau saudara ibadah ngajak orang lain. Ajak. Itu menimbulkan semangat buat saudara. Gitu. Ayo kita ibadah. Kenapa saya bagi ini yang praktis-praktis ini? Karena yang seperti ini seringkali mengganggu kita. Sehingga kita gak bisa ibadah sungguh-sungguh. Bila diperlukan saudara perlu pesan rekaman. Dari gembala saudara, rekaman dari pembicara yang ada, bawa itu pulang, renungkan supaya seminggu itu saudara mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena tahun ini saya yakin engkau akan menikmati ekselenisasi dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi Rajamu. 2 hal ini saya bagikan saudara, kita akan berdoa. Jangan ingat itu baik-baik, bahwa kita mau iman kita, semangat kita menyala, dan kita mau beribadah terus. Kalau engkau seperti itu, engkau jadi excellent. Engkau tidak akan sama. Billy Graham berkata waktu itu, orang-orang yang dari kecil ibadah itu lebih kuat daripada mereka-mereka yang usianya lanjut baru ibadah. Karena ibadah dari kecil itu membangun kekuatan tersendiri yang membuat dia kuat di tengah goncangan. Itu sebabnya anak-anakmu bawa ke gereja. Saya kagum loh. Beberapa saudara sampai malam, anak-anaknya tadi yang jam 8 udah bangun ibadah. Saya yakin rumah tangga yang seperti ini, rumah tangga yang excellent, akan lihat kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Terus katakan pada sebelahmu, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Amin. 1, 2, 3. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi apa? Kenyang. Amin. Terus 1, 2, 3. Paket 1, paket 2, paket 3. 1, 2, 3. Paket 1, paket 2, paket 3. Amin. Siapa yang mau alami ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Katakan Tuhan, aku mau alami.